benda jatuh itu diiringi dengan suara jeritanya Ibunda Anissa. Nah, para tetangga nih ngumpul. Ada apa nih kok pada berisik? Ibunda Anissa ini sampai ngejerit. Ternyata Anissa itu mempelintir kepalanya sendiri sampai meninggal. Itulah penyebab ibunya itu menjerit. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, kali ini suara motor. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang seorang gadis. Saya sebut aja namanya Dina. Dia itu kirim cerita tentang tetangganya yang meninggal dunia dengan cara mempelintir kepalanya sendiri. Itu jadi si Dina ini punya tetangga bernama Anissa. Nah, si Anissa ini adalah wanita yang sangat-sangat cantik, ceria, baik hati. Pokoknya definisi wanita kembang desa lah. Nah, pada suatu ketika setelah lulus SMA, dia dilamar sama pacarnya dia. Si ibu terima nih pacarnya dia, yang gak ada masalah soal itu. Jadi si Anissa ini diboyonglah ke rumah mertuanya dia tinggal di rumah mertua di kota lain, jadi ini beda kota. Pada saat 5 bulan kemudian ada info bisik-bisik tetangga ini. Jadi ini kenapa disamarin ceritanya nama pengirimnya, karena kenapa ini sebenarnya hanya menurut tetangga, info tetangga nih ceritanya kenapa si Dina meninggal. Tapi yang tahu yang sebenarnya di dalam rumah tangga apa yang terjadi di dalam keluarganya si Anissa itu, yang tahu hanya keluarganya dia doang, keluarga inti. Jadi cerita ini hanya berdasarkan cerita dari tetangga gitu. Jadi kenapa nggak valid infonya, dan dia juga takut nih nyebarin. Si Anissa dipulangin ke rumah orang tuanya itu dikarenakan suaminya jatuh bangkrut. Sebenarnya Anissa nggak mau pulang, itu hanya keinginan ibunya Anissa. Dia harus dipulangin gitu karena suaminya udah jatuh bangkrut. Itu menurut tetangga, enggak ya kan? Biasanya tuh tetangga paling bener. Setelah Anissa dipulangkan ke rumahnya, perilaku si Anissa itu bener-bener jauh berbeda. Dia udah nggak ceria, dia bengong sendiri di bawah pohon mangga gitu, diem ya kan, sampai dia katanya kesambet. Ini menurut tetangga lagi nih. Upaya orang tuanya Anissa untuk menyembuhkan Anissa ini sebenarnya udah banyak, udah dibawa ke dokter, udah dibawa ke non medis, pokoknya udah semua gitu kan. Nah, namun nggak ada hasilnya nihil. Perilaku si Anissa itu masih tetap seperti itu, bengong sendiri kayak orang linglung gitu, kayak nggak ada kehidupan. Nah, ada nih tetangga lagi yang ngomong ya kan, pokoknya ini judulnya saya tetangga ya kan. Tetangga ngira bahwa si Anissa ini lagi disantet. Nah, pada saat itu ada yang namanya si nenek A, sebenarnya nenek A ya. Si nenek A ini dikabarkan bahwa dia adalah dukun santet. Nah, karena rumornya udah menyebar sehingga si nenek A ini diusir dari kampung itu, disuruh pindah nih sama si warga. Pokoknya jangan tinggal di sini. Akibat kamu si Anissa seperti ini. Itu upaya tetangga nih, upaya warga nih, kok gua jadi tetangga mulu ya. Upaya warga nih untuk menyelamatkan si Anissa gitu. Namun ternyata si Anissa ini tetap aja seperti itu. Tetangganya itu pada khawatir sebenarnya ngelihat si Anissa nih kayak gini gitu. Nah, pada suatu malam ada suara jatuh di rumahnya Anissa. Suara benda jatuh itu diiringi dengan suara jeritanya Ibunda Anissa. Nah, para tetangga nih ngumpul. Ada apa nih kok pada berisik? Ibunda Anissa ini sampai ngejerit.
Ternyata Anissa itu mempelintir kepalanya sendiri sampai meninggal. Itulah penyebab ibunya itu menjerit. Pada saat si Anissa meninggal, desa itu pada malam hari sangat-sangat mencekam. Jadi orang mau kencing aja takut keluar. Jadi harus tidurnya itu jam 9 malam. Pokoknya mereka nggak ada yang berani keluar pada malam hari, gara-gara terornya si Anissa. Contoh yang pertama terornya si Anissa ini di rumahnya si Nana. Salah satu teror Anissa di rumahnya Dina. Nah, kalau malam di rumahnya Dina itu ada suara kaki yang sedang berjalan dan suara piring. Gak sampai situ aja, kakinya si ibundanya si Dina itu sampai dipegang. Lagi sementara tidur, si ibundanya si Dina ngerasa ada tangan lagi megang kakinya si ibundanya ini. Jadi tuh rasanya dingin gitu. Gue mau bayangin gimana gitu. Gini, kenapa saya ketawa di part ini? Karena kenapa? Tunggu saya potong ya. Karena kenapa? Ini tuh ada cerita di balik yang kayak gini nih. Cerita ini tuh bikin saya trauma sebenarnya, cerita ini nih. Jadi gini, di ceritanya saya itu sama teman-teman saya, ini ada 10 orang lagi main jelangkung. Nah, itu udah sore hari nih lagi main. Itu di rumah teman saya yang namanya, saya sebut aja namanya Tuti lah ya, namanya Tuti. Saya nggak sebut nama asli nih. Dan sampai saya diomelin cerita kayak gini, diomelin soalnya saya nggak minta izin sama cerita soal ini. Nah, pada saat itu kita lagi main, tiba-tiba jelangkung yang kita pegang itu kan terbuat dari dos dan pakai kain putih dan kepalanya itu pakai tempurung. Itu pakai dos dipegang kayak gini, tiba-tiba dosnya itu terbang. Tangan teman lagi gini, harus digini-giniin ya kan. Tiba-tiba terbang tuh ininya dosnya, pada ngacirlah semua, lari. Nah, pada besok paginya kita itu yang 10 orang ini ngumpul cerita tentang kejadian yang sore itu, yang kemarin nih ceritanya. Jadi ada salah satu temen saya, nah yang saya sebut aja namanya Dini. Ini bukan nama asli ya, hello. Jadi si Dini ini cerita, kalian sih pasti seru ya, ini main jelangkung kemarin. Saya mah enggak, ada kejadian aneh yang saya rasain tadi malam. Kejadian itu, pada saat saya tidur, saya ngerasa kaki saya itu dipegang oleh tangan yang sangat dingin. Dia ngomong gitu, teman saya nih. Gak sampai situ aja, kata teman saya nih, saya itu pada saat tidur, tiba-tiba baju saya menghilang. Nah, ngomong gitu. Kita nih, saya sama teman-teman saya pada, iya sih, tapi saya itu benar-benar meresapi satu kata nih yang saya resapi, itu tangan yang lagi megang kakinya itu benar-benar tertanam di benak saya gitu, di benak saya. Jadi pada saat dia cerita kalau ada tangan yang pegang kakinya dia, sampai sekarang kalau ada yang dingin-dingin nih di kaki nih kerasa gitu kan, saya langsung foto. Jadi sama nih ceritanya sama ibundanya si Dina tadi, tidur pakai kaos kaki, ngerasa dingin ya kan, pokoknya ngerasa dingin aja. Saya langsung tutup nih kaki saya, nggak pakai kaos kaki kayak Dina, tapi mungkin agak trauma kayak mamanya Dina kali ya sekarang. Mungkin sampai sekarang tuh mamanya Dina pasti trauma, yakin saya. Trauma pasti tuh gara-gara dipegang, saya aja yang nggak ngerasain masih trauma gara-gara cerita temen saya itu. Oke, kembali ke ceritanya si Dina. Nah, terornya si Anissa ini itu berlangsung selama sebulan. Jadi selama sebulan itu si Anissa bener-bener neror satu kampung itu. Tapi sebenarnya ini bukan Anissa ya, itu paling jin korin yang bersama si Anissa. Jadi dia datangin seluruh warga. Tapi sebenarnya nggak ada masalahnya sama warga ya, kenapa dia harus datang sama warga? Atau juga kenapa?
Mungkin karena rasa takut, karena kalau kita takut itu, makin kita takut itu dia makin punya energi untuk menakuti manusia. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau menurut kalian seperti apa? Dan sampai sini dulu ceritanya si Anissa, semoga kalian terhibur. Dadah.